Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah pemrograman web 1 untuk kelas SKP 18.2 ya, di mana kita masuk ke pertemuan 6 ini. Jadi sebentar lagi mau UTS loh ya. Nah, Ya, jadi di sini nanti kira-kira bahan untuk siang hari ini merupakan bahan akhir untuk bahan UTS-nya, di mana nanti Bu Maya akan menjelaskan tentang materi RE. Nah, harapan saya yang materi-materi sebelumnya kemarin itu jangan dilupakan, untuk latihannya tetap dikerjakan. Kalau misalkan tidak bisa, itu minta tolong ditanyakan ya. Untuk pertanyaan seperti biasa bisa melalui siakat, bisa melalui classroom, atau melalui WA. Anytime monggo ya. Kalau untuk siakat ini waktunya kan terbatas ya. Jadi kita hanya pada saat online saja. Tapi kalau untuk yang classroom itu anytime. Misalkan Mas Agus atau Mas Agung tuh punya masalah, monggo bisa langsung chat ke saya seperti itu. Nah, berikutnya untuk materi sebelumnya yang pernah saya bahas itu kan kita pernah membahas tentang variabel, kemudian variabel itu apa. Nah, di sini variabel itu adalah tempat untuk menampung data sementara di dalam komputer ya, di mana data yang disimpan itu bisa bermacam-macam tipenya. Jadi ada yang tipenya teks, ada yang tipenya angka, ada yang tipenya tanggal, bahkan mungkin tipenya boolean begitu ya, di mana pilihannya hanya ada dua, yaitu true atau false. Contohnya untuk pilihan status misalkan ya, misalkan jenis kelamin seperti itu, nah itu bisa menggunakan tipe-tipe boolean. Atau mungkin yang tipenya itu berupa data atau file, itu juga bisa, atau gambar. Nah, dari sekian tipe-tipe data tadi di dalam ASP yang sudah kita kenal, untuk berikutnya kita akan masuk ke materi tentang array. Nah, di sini akan saya share dulu untuk PPT-nya. Jadi ini merupakan materi tentang array, di mana array itu pengertiannya merupakan salah satu jenis variabel juga. Oh, berarti termasuk variabel, Bu? Iya. Ya, jadi array ini juga termasuk variabel yang fungsinya untuk menyimpan data dan bersifat sementara. Nah, kalau misalkan nanti Anda ingin memindahkan data dari array yang sifatnya tidak permanen tadi menjadi permanen, maka kita pindahkan ke dalam bentuk database. Contohnya database itu ada Access, ada MySQL, ada Oracle, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini contohnya ya. Nah, sekarang di sini kita melihat pengertian dari array di sini, jenis variabel yang memungkinkan sejumlah item data dapat diletakkan dalam sebuah nama. Nah, mungkin yang agak membedakan dari materi array yang kemarin itu bahwa variabel yang kemarin itu hanya untuk menampung satu jenis data. Biasanya datanya sih memang setipe ya yang disimpan dalam satu variabel. Kemudian jumlahnya juga cuma satu. Tinggal tergantung kalau itu tipenya teks ya diapit oleh tanda double ketik ya karena teks. Kalau itu tipenya angka ya langsung diketik apa adanya. Nah, bagaimana kalau sekarang jumlahnya itu lebih dari satu? Ya, nah saat itulah kita menggunakan variabel array ini. Jadi kalau cuma satu, kita hanya menggunakan variabel saja. Tapi kalau datanya banyak, multi, maka saat itulah kita menggunakan variabel array. Nah, berikutnya di sini ada dua fungsi daripada penggunaan array. Yang pertama digunakan untuk menampilkan data. Ya, jadi array digunakan untuk menampilkan data.
Nah, data itu data apa? Ya macam-macam tadi, apakah berupa data angka, ataukah data teks, atau mungkin data gambar, atau mungkin data ini ya tipe boolean tadi yang kita lihat ya. Untuk angka sendiri juga macam-macam ya modelnya, ada single, ada double, seperti itu. Nah, di sini untuk menampilkan data. Jadi saat kita mau menampilkan, kita pakainya array. Kalau hanya untuk menyimpan, Bu, pakainya variabel. Tapi saat nanti ditampilkan, menggunakan array. Nah, cuman ciri khasnya, kita lihat fungsi yang kedua di situ. Bahwa array di sini, data yang ditampilkan itu dalam bentuk tabel. Nah, ini kelebihannya dari array karena dia mungkin menampung banyak data supaya data itu terlihat lebih rapi dan lebih mudah untuk dibaca, maka ditampilkan dalam bentuk tabel. Ini kelebihan dari variabel array fungsinya. Jadi ada dua, menampilkan data dan data yang ditampilkan itu dibuat dalam bentuk atau format tabel. Nah, untuk deklarasinya sekarang, bagaimana cara menampilkan variabel array ini di dalam program? Nah, untuk deklarasinya itu kita menggunakan perintah dim. Ya, dim ini biasanya digunakan untuk mendeklarasikan variabel, termasuk variabel array. Nah, dim diikuti nama variabel array-nya dalam kurung jumlah elemen -1, kurung tutup. Nah, dicontohkan itu seperti yang ada di slide nomor 4 ya. Di situ contohnya dim nuji dalam kurung 4. Nuji itu singkatan dari nilai ujian. Nah, dicontohkan ada angka-angka di situ. Ini berarti tipenya angka ya, bukan teks ya. Nah, di sini kok dia bisa terlihat atau tercetak dim nuji dalam kurung 4. Nah, kita lihat di situ jumlah elemennya berapa. 70 ini 1, ini 2, 3, 4, 5. Berarti jumlahnya 5. Berarti dim nuji dalam kurung 5 minus 1, ketemu 4. Oh, berarti angka 4 itu dapatnya ya, diperolehnya dari mana? Dari jumlah elemen ini kita hitung dulu. Berapa sih jumlahnya? Oh, 5. Ada 5 elemen. 5 minus 1 ketemu 4. Nah, ini nanti akan kita pergunakan untuk menuliskan fungsi array di dalam program. Nah, berikutnya di sini ada indeks. Indeks itu adalah sama dengan mengurutkan ya. Nah, array sendiri itu indeksnya dimulai dari 0. Jadi kalau ada istilah tolong datanya diindeks dulu, itu berarti sama juga dengan tolong datanya itu diurutkan dulu. Maksudnya seperti itu. Nah, untuk model pengurutan atau indeks di dalam ASP itu dimulai dari angka 0. Ya, dimulai dari angka 0. Nah, kita melihat di sini, nanti jangan sampai lupa ya, karena akan sering saya tanyakan, indeks dimulai dari angka berapa supaya tidak lupa. Kalau kita kembalikan dengan fungsi contoh tadi, seperti ini, ya. Kenapa kok masuknya bisa 4? Kalau menggunakan model indeks, ketemunya tetap sama. Ya, jadi kita lihat di sini, 70 ini masuknya ke indeks 0. 50 itu masuknya ke indeks 1. Ya. Kemudian 85 ini masuknya ke indeks 2. Kemudian 80 indeks yang ketiga dan 76 indeks yang keempat. Kalau misalkan Mas Agus atau Mas Agung tidak menggunakan model jumlah elemen -1 seperti yang ada di sini tadi, tapi menggunakan indeks juga boleh, ketemunya juga 4. Karena apa? Dimulai dari angka 0. 0, 1, 2, 3, 4. Ini tetap 4, ketemunya sama. Tapi kalau menggunakan model jumlah elemen, kita ngitungnya dari 1 nih. Elemen 1, 2, 3, 4, 5. 5 kurangi 1 ketemu 4. Ya, jadi begitu cara penulisan untuk sintaks daripada array. Nah, di sini nanti
menuliskannya ya, Nuji 0 itu ya berarti indeks 0. Nuji 1 itu indeks 1, isinya 50. Nuji 2 itu indeks 2, isinya 85. Indeks ini ya, Nuji 3 itu isinya 80. Nuji 4 itu isinya 76. Nanti begitu cara membacanya ketika di dalam program. Nah, berikutnya kita melihat lagi syarat untuk mempelajari penggunaan array di sini, adanya fungsi tambahan yaitu perintah tabel. Masih ingat perintah tabel, Mas Agung, di dalam HTML? Lupa, Bu. Soalnya nggak diprakteknya, Bu. Nah, misalkan kayak table ya, ini ralat, ini harusnya table. Pakai bahasa Inggris ya nanti ya untuk penulisannya. Jadi ada TR, ada TD. Kalau TR itu table row. Saya mengingatkan kembali, mereview. Ya, TR itu berarti tabel baris, berpindah ke baris berikutnya. Sedangkan TD itu berarti tabel data, ya, berpindah ke kolom. Jadi kalau TR itu ke bawah, kalau TD itu ke kanan, pindah kolom, intinya seperti itu. Nah, itu adalah fungsi-fungsi di dalam tabel selain ada juga TH, table header. Ya. Nah, itu tadi yang perlu ditambahkan. Kenapa kok ini perlu ditambahkan dalam mempelajari array, Bu? Mengingat array tadi sesuai fungsinya menampilkan data dalam bentuk tabel. Karena data yang ditampilkan kan banyak, ya. Supaya rapi, supaya bisa terbaca, ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, makanya ada syarat tambahan kalau nanti kita belajar ASP menggunakan array ini, yaitu dengan menambahkan perintah tabel. Seperti itu. Nah, untuk tabelnya sendiri diletakkan di mana, Bu? Bisa di head atau di body? Ya, terserah nanti untuk programnya mau membuat apa dulu, ya. Kalau misalkan membuat sebuah tampilan, biasanya sih kalau variabel array ini banyak dipergunakan untuk membuat tampilan data dalam jumlah banyak. Bisa data pegawai, bisa data konsumen, bisa mungkin data siswa, seperti itu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, otomatis untuk tabel tadi akan paling sering dipergunakan di body. Ya, karena di situ nanti kita membuat sebuah tampilan. Seperti itu. Nah, ini untuk syarat tambahan. Sekarang kita mulai masuk ke latihan sederhana penggunaan variabel array. Contohnya seperti ini. Ya, jadi kita langsung fokus ke tag persennya di sini, tag pembuka dan tag penutup. Ada dim nuji dalam kurung 5. Ya, dim nuji dalam kurung 5. Nah, kemudian ada dim indeks di sini. Ini kalau kita lihat datanya tadi sama ya, kayak ini ya. Kayak yang ada di contoh tadi ya, nuji ini ya. Ini kan jumlahnya sama. Ini kalau kita lihat ke sini tadi, nah yang ini, dim nuji 4. Nah, berarti ini ralat ya untuk programnya yang di sini. Dim nuji dalam kurung 4 ini. Kenapa, Bu, kok seperti itu? Kita lihat inilah di sini. Ini kan sudah diurutkan berdasarkan indeks ini. Ya, ini berakhir di 4. Nah, nanti dim nuji 4. Ini berarti yang atas itu untuk variabel array. Kenapa, Bu, kok seperti itu? Karena berbeda dengan yang di bawah. Di bawah ini sama-sama dim, tapi dia bukan variabel array, dia variabel biasa. Ya, mohon dibedakan. Yang atas itu adalah dim untuk variabel array. Yang nomor 2 ini dim untuk variabel biasa. Nah, sekarang kita lihat di bagian bawahnya memberi nilai ke semua elemen. Nanti kalau Anda ingin istilahnya itu membuat semacam catatan kecil pada program Anda bisa tambahkan tanda petik 1 seperti ini. Itu tidak akan diproses, jadi hanya sebagai catatan saja. Ya. Di sini kita berikan nilai untuk semua elemen yang sudah dipesan tadi. Nuji 0 kita berikan harga awal 70. Kemudian nuji 1 kita berikan harga awal 50. Ya, begitu seterusnya sampai nuji 4 kita berikan harga awal 90.
Kemudian yang berikutnya menampilkan isi setiap elemen. Nah, di sini berarti mulai untuk dicetak. Jadi ini tadi diperkenalkan dulu, dideklarasikan dulu di bagian atas. Kemudian step yang kedua diisi. Mau diisi apa sih? Variabelnya array itu, oh angka. Kalau angka ya udah diketik apa adanya. Tapi kalau teks berarti pakai tanda petik seperti itu. Ya. Nah, kemudian step yang ketiga ditampilkan. Jadi habis diperkenalkan, dideklarasikan, selanjutnya adalah diisi pemberian nilai. Yang ketiga terakhir adalah ditampilkan. Nah, sekarang kita lihat untuk fungsi menampilkannya di sini. Di sini ada for index sama dengan 0 to 4. Ya, jadi variabel biasa di sini, ini variabel yang kedua, ini diberikan harga awal 0 to 4. Ciri khas penggunaan for next, baru minggu kemarin ya kita bahas tentang ada ini ya, fungsi-fungsi begitu ya. Nah, di sini kalau for next ciri khasnya dia akan selalu menentukan nilai awal dan nilai akhir. Nah, jadi maka di sini ditulis dulu berawal di mana dan berakhir di mana. Ini berawal di angka 0 dan berakhir di angka 4. Begitu. Kemudian respon.write index. Nah, berarti nanti tulisan ini akan tercetak. Ya, tulisan ini akan tercetak, tulisan indeksnya. Terus ada dan, indeks, dan. Nah, ini mulai mengambil nilai nih di sini. Nilainya diambil dari for ini. Padahal tadi for itu isinya pertama adalah 0. Berarti nanti yang tercetak tulisan indeks diikuti 0. Kok bisa 0, Bu? Lah ini for-nya kan mulai dari 0 tadi indeksnya. Ya, ini 0 isinya, terus titik 2. Ya. Setelah itu respon.write nuji dalam kurung indeks, mengikuti indeksnya 0 ya berarti nuji 0. Setelah titik 2 nuji 0 padahal tadi tulisannya adalah 70. Ya. Nah, maka yang tercetak di browser Anda adalah indeks 0, titik 2, 70. Seperti itu. Kemudian BR, enter ke bawah. Ganti lagi, ulang di sini karena belum habis. For next itu kondisi perulangan dan akan terus diulang selama kondisi bernilai benar. Kalau salah dia akan ditutup seperti itu. Nah, di sini kita lihat tadi yang 0-nya sudah tercetak, berikutnya bergeser ke angka 1 untuk indeksnya. Tercetak respon.write tulisan indeks, kemudian angka 1, ya, karena diambil dari variabel ini yang atas ini, titik 2. Nah, setelah titik 2 ada nuji 1, padahal nuji 1 isinya 50, maka tercetaklah angka 50 di sebelah titik 2. Ketemu BR, berarti ganti baris ke bawah. Next lagi, bergeser ke angka 2. Tercetaklah indeks 2.2 seperti itu. Kemudian nuji 2. Nuji 2 isinya 60, maka tercetaklah angka 60. Ketemu BR, enter lagi ke bawah. Berikutnya respon.write yang ketiga. Ya, indeks 3.2, nuji 3, isinya 80. Next lagi. Sekarang ketemu angka 4. Hati-hati nih, akhirnya kan berada di angka 4 ya. Respon.write indeks 4.2, nuji 4, isinya 90. Nah, ketika dia sampai enter ke bawah, di next lagi, indeksnya sudah habis karena sudah menghitung dan mencetak angka 4 tadi. Maka perintah tadi akan langsung mengerjakan tag persen di bawahnya next. Tag persen penutup. Berarti close. Ya, sudah ketemu close di situ. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh sederhana penggunaan fungsi array.
Nah, ini tadi. Nah, berikutnya hasil tampilannya ketika nanti ditampilkan di browser itu seperti ini. Ya, ada indeks 0, 270, indeks 1. Nah, angka 0, 1, 2, 3, 4 itu muncul karena perintah dan indeks dan. Ya, sedangkan tulisan indeks yang paling depan ini muncul karena respon.red double apostrof indeks yang ini. Ya, tulisan indeksnya itu muncul karena yang Bumaya blok ini. Nah, berikutnya angka 70, 50 sampai 90 itu muncul ya karena perintah dari nuji dalam kurung indeks ini. Kalau nujinya 0 berarti dia mengacu ke sini. Oh, berarti 70 yang tercetak. Langsung diambil isinya. Ya, jadi seperti itu untuk program sederhana penggunaan variabel array. Dalam contoh ini adalah angka untuk contohnya. Coba sampai di sini jelas belum, Mas Agus? Saya tanya dulu. Mas Agus? Halo? Ya, mungkin Mas Agung mendengar Bumaya, Mas Agung? Lumayan paham, Bu. Lumayan Ya, paham. lumayan ya, paham ya. Tapi paling nggak mendengar ya, ini suara saya ya. Iya, Bu. Oke, jadi intinya variabel array itu untuk menampilkan data yang jumlahnya banyak. Ini kan nggak satu data tok ya, Mas. Ya, ini nggak satu data tok. Makanya yang ditampilkan banyak ini kita gunakan variabel array. Tentunya penggunaan variabel biasa dengan array itu ciri khasnya bisa dilihat di sini, Mas. Kalau dia pakai tanda dalam kurung, berarti itu array. Sudah, itu pasti. Tapi kalau dia cuma dim, indeks gitu aja, ini variabel biasa. Saya ulangi ya. Kalau dia menggunakan tanda dalam kurung dan dituliskan jumlahnya berapa di situ, berarti ini namanya variabel array. Ciri khasnya ada dalam tanda kurung karena banyak jumlahnya. Tapi kalau dia tidak ada embel-embel tanda kurungnya, hanya ditulis biasa seperti ini, ya dia variabel biasa. Itu Mas Agung, jelas belum? Jelas, Bu. Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk ukuran. Nah, ukuran daripada array di sini menggunakan sebuah fungsi yang namanya ubound. Ya, sebagai contoh, for index sama dengan 0 to ubound dalam kurung nuji -1. Nah, fungsi ini digunakan untuk menggantikan fungsi for ini. Kalau dilihat kan sebetulnya lebih sederhana yang di bawah ya. For index 0 to 4, lebih gampang dipahami begitu. Tapi di sini kadang-kadang ada juga penulisan ASP dengan format seperti ini. Nanti kalau ketemu model seperti ini jangan bingung. Ya, ini sama juga penulisannya dengan ini yang di bawah ini yang saya blok. Jadi for index 0 to 4 itu penulisannya sama dengan for index ya sama dengan 0 to ubound dalam kurung nuji -1. Seperti itu. Ya, nanti ini untuk tambahan informasi saja bahwa dalam penggunaan array itu ada style dalam menuliskannya. Nah, berikutnya kita lihat ukuran penggunaan array ini ketika masuk ke program. Programnya sama dengan yang pertama tadi, cuman bedanya itu di sini. Di sini. For index 0 to ubound dalam kurung nuji -1. Udah bedanya cuma di sini saja. Untuk yang lainnya sama-sama. Karena dia menggantikan perintah for index sama dengan 0 to 4 menjadi to ubound. Ini untuk menentukan ukuran daripada array, daripada sebuah variabel array. Nah, tampilan programnya juga sama persis seperti ini. Tidak ada perubahan sama sekali.
ya. Kalau kita lihat itu isinya sama persis. Cuma tadi berbeda dari sisi menampilkannya. Nah, sekarang kita akan coba, ini kan satu ya, kalau kita lihat variabel array-nya itu sifatnya hanya satu data, katakanlah 70, 50, 80, itu kan dua digit saja yang ditampilkan. Tapi bagaimana untuk penggunaan array yang multidimensi. Nah, di sini itu ada pada worksheet-nya. Coba ini saya buka dulu. Aduh. Coba ini untuk worksheet. Nah, kelihatan nggak ya, Mas? Coba saya share dulu. Belum kelihatan, Bu. Ini sudah ya? Sudah, Bu. Menampilkan data dengan menggunakan perintah array. Nah, di sini ini juga masih sama pembahasannya, cuman dalam hal ini yang akan kita tampilkan satu, itu dalam bentuk teks perbedaannya. Kalau tadi kan angka ya, ada 70, 60, 50, 80. Nah, kalau ini itu dalam bentuk teks, makanya diapit oleh tanda double petik untuk menuliskannya. Terus yang kedua, perbedaannya untuk array yang tadi itu kan cuma misalkan Nuji dalam kurung 5 seperti itu. Nah, kalau ini karena ada dua dimensi, maka menggunakan model seperti ini. Kita lihat langsung di tag persennya saja di sini ya. Di tag persennya langsung. Dim my array berarti mulai mendeklarasikan variabelnya. Dalam kurung 2,2. Nah, di sini yang perlu diperhatikan bahwa 2 di depan itu untuk kolom. Sedangkan 2 di belakang itu untuk baris. Begitu. Nah, setelah kita perkenalkan, kita deklarasikan dengan perintah myArray dalam kurung 2,2, ini nama variabelnya ya. Boleh diganti nama ini karena nama. Nah, kemudian kita isi kalau sudah. Diisinya bagaimana? Ya tetap mengikuti indeksnya tadi. Indeks ASP tadi dimulai dari angka berapa, Mas Agung? Indeks ASP-nya Dari angka berapa? Angka 0 atau angka 1? Angka 0. Oke, berarti kalau 2, nanti 0, 1, 2. Kan seperti itu ya? Ya, Bu. Nah, berarti nanti di sini tampilannya seperti ini. Kita petakan dulu kolom barisnya. Kalau multidimensi seperti itu. Dipetakan, myArray 0,0. Kolomnya dulu dihabiskan. Ya, kita isi personalia. 1,0 Eko. Ya, 2,0 ketua. Habis itu kolom yang berikutnya. Habis itu kolom yang berikutnya lagi. Jadi ini untuk baris pertama, ini untuk baris kedua, ini untuk baris yang ketiga. Ya, ini dari isinya sudah kita petakan seperti ini. Jadi 012 dihabiskan dulu, 000 itu untuk barisnya. Nanti 012 lagi, 111 itu untuk yang berikutnya, seperti itu. Nah, setelah kita isikan daripada variabel multi array tadi, langsung kita cetak ya, menggunakan tabel lagi. Sama. Masuk tabel border, TR, TD, row. Nah, ini bikin judul nih, Mas. Ini mulai bikin judul. Ada row, ada departemen, ada personel, ada posisi.
Yang perlu diperhatikan di sini, ya, nanti ada misalkan seperti ini. Bu, itu kok ini ya Bu, apa ditulisnya atas bawah. Nanti tampilnya atas bawah enggak? Enggak. Kita lihat di sini ketemu TR enggak setelah posisi? Kan belum. Berarti dia terus ke kanan, ya. Demikian juga setelah departemen ini ketemu TR enggak? Enggak juga. Berarti dia ke kanan. Berarti nanti tampilannya ada row, ada departemen, ada personel, ada posisi, itu menjadi judul kolom. Menjadi judul kolom dari data yang akan kita tampilkan. Nah, berikutnya setelah itu mulai proses untuk menampilkan datanya dengan menggunakan perintah for i sama dengan 0 to ubon dalam kurung myArray, 2. Kemudian respond.write TR, nah ketemu TR di sini, berarti mulai mengisi data di bawahnya judul kolom. TD pagar, nah tercetak nih, simbol pagar ini nanti tercetak. Kemudian diikuti oleh dan i. I-nya padahal tadi isinya kan 0 nih. Maka tercetaklah tanda pagar 0. Ya, tercetaklah tanda pagar 0. Kemudian TD myArray lagi 0,0. Kita kan masih 0 ya tadi ya. 0,0 isinya apa di sini? Kita lihat personalia. Oh, berarti habis tanda pagar 0, di bawahnya judul kolom row, sebelah kanan lagi itu adalah personalia karena 0,0. Sebelah kanan lagi ada 1,0. Di sini tercetak Eko. Sebelah kanan lagi ada 2,0. Tercetak ketua. Next lagi. Sampai sini bergeser ke angka 1. Isinya kan cuma 0, 1, 2. Tadi ya. Nolnya sudah dicetak semua. Sekarang bergeser ke angka 1. Angka 1 dicetak di sini, pagar 1, kemudian myArray 0,1 isinya EDP. 1,1 isinya ARI. 2,1 isinya programmer. Ya, maka tercetaklah satu baris. Nyetaknya per baris ya, bukan per kolom ya. Nyetaknya satu red baris ya. Kemudian next lagi bergerak ke yang terakhir yaitu angka 2. Angka 2 tercetak pagar 2 seperti itu, kemudian 0,2 isinya produksi, kemudian 1,2 itu isinya wawan, kemudian 2,2 itu isinya mandur. Ya, ini dari fungsi perulangan. Dia akan berulang terus selama kondisi bernilai benar. Nah, setelah ini next lagi setelah angka 2 kan habis. Karena kita cuma sampai di angka 2, 0, 1, 2, terus berhenti. Nah, terus bagaimana? Maka kalau sudah selesai, dia akan mengerjakan perintah di bawahnya next, yaitu slash table, berarti tabelnya ditutup garisnya. Tag persen penutup, berarti selesai. Nah, ini adalah tampilan contoh untuk variabel array, tapi yang tipenya tag. Kalau yang Bu Maya jelaskan di PowerPoint tadi itu yang tipenya angka. Ini nanti juga minta tolong dicoba. Begitu ya. Jadi nanti kalau pada saat mencoba itu yang perlu Anda cek sekali lagi adalah satu, editornya, editor program ya, karena editor program itu menentukan sekali untuk pembuatan program Anda, editor apapun boleh ya di situ. Ini saya contohkan seperti ini. Nah, kemudian yang kedua itu adalah web server. Nah, untuk web server sendiri ini bisa di-copy dari Classroom ataupun Siakat ya. Saya sudah pernah nge-share sebelumnya. Nanti dicek lagi di Classroom-nya itu kalau ingin mengcopy web servernya, ini kalau saya aktifkan nanti habis di-copy diekstrak dulu, tempatkan di localhost. Ini kalau dijalankan itu tampilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian mohon maaf tadi ada gangguan sebentar.
pastikan untuk kondisi web servernya itu dalam kondisi on port 80 seperti ini. Ya, on port 80 seperti ini. Nah, ini baru Anda itu kondisinya oke, nggak ada masalah. Bisa dijalankan. Masih mendengar saya ya, Mas Agung ya? Masih, Bu. Oke. Nah, berikutnya di sini nanti tinggal dimasukkan settingnya. Diperhatikan untuk webpage itu mengacu pada lokasi drive ya dan subfoldernya. Sedangkan untuk default page itu mengarah kepada file ASP-nya. Seperti itu. Nah, untuk bisa memilih seperti ini, aktifkan tanda titik-titik yang ada di sini. Nah, seperti ini nanti tinggal dipilih mana lokasi untuk penyimpanan Anda. Seperti itu. Ya, itu tadi. Kemudian demikian juga untuk yang latihnya. Sama. Nanti kalau sudah, klik OK. Ini untuk posisi web servernya. Ini tadi saya sekalian pilih yang array ya, misalkan. Array. Oke. Nah, ini kita pilih dulu. Aktifkan tipenya di all file seperti itu. Kemudian contohnya misalkan saja seperti ini. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh untuk mengaktifkan daripada ini ya, web servernya. Nah, mungkin ada kendala juga seandainya ada yang merasa, Bu, tempat saya kok munculnya file begitu ya. Nah, itu Anda bisa cek di start, nanti pilih kontrol panel. Ya, ini saya stop dulu. Kita akan pilih untuk kontrol panel. Nah, ini pilih di sini. Ya, pilih di sini. Kemudian nanti kita bisa pilih yang administratif tool. Seperti ini. Nah, saya pilih dulu untuk administratif tool. Nanti munculnya seperti ini. Ya, kalau sudah, nanti silahkan dipilih yang services. Service. Tunggu prosesnya. Oke. Tampilnya service seperti ini. Oke. Nah, nanti kalau sudah tampil service seperti ini, ya, nanti akan kelihatan di sini. Tinggal Anda nonaktifkan yang kira-kira tidak bisa diaktifkan. Seperti itu. Begitu ya. Jadi ini adalah contoh dari penggunaan web server. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan, Mas Agung. Untuk saat ini belum ada, Bu. Untuk saat ini belum ada ya. Oke. Tadi sekilas seperti sudah ada warning ya untuk waktunya ya, Mas ya. Iya, Bu. Ada peringatan tadi. Tapi kok ini masih bisa ya, Mas? Ini yang dilihat ini masih ada. Oke, kalau begitu mungkin kita lihat dulu untuk hasilnya ya. Jadi ini mungkin akan kita coba dulu. Untuk selanjutnya harapan saya tetap dicoba ya. Tetap dicoba.